Ketika aku pulang sekolah, tentu aku pasti akan diajak oleh kakakku membeli makanan guna untuk dimakan di rumah. Dan kebetulan aku pulangnya siang, jadi kami memutuskan untuk membeli makanan di luar. Kakakku bernama Rangga. Ia sangat gemar mencari makanan di luar. Kadang-kadang ia mengajakku ke warung bakso beranak, ke dagang nasi goreng dekat pasar, dan juga kadang makan di warung masakan Padang. Namun seketika itu, aku yang dapat pelajaran tambahan saat di sekolah harus pulang agak sore, sekitar jam 3. Handphoneku berdering seusai aku keluar kelas, dan yang menelponku ialah kakakku. Ia menanyakan apakah aku sudah keluar kelas. Jadi aku pun meminta untuk langsung dijemput, agar aku bisa saat jam 5 sore nanti sudah berada di lapangan guna bermain sepak bola. Dan singkat cerita, kakakku sudah menjemputku. Kemudian kami mengobrol sembari ia mengendarai motornya. Lalu ia pun mengatakan bahwa ia belum makan. Kemudian ia pun mengajakku untuk mencari makanan di belakang pasar. Aku pun bertanya mengapa tidak di pasar saja mencari makanan. Lalu kakakku diberi informasi bahwa ada warung makan yang menyediakan makanan enak di belakang pasar Asoka. Dari penjelasan kakakku, aku pun mau diajak ke sana. Sesampainya di warung itu, aku diperlihatkan dengan papan nama yang bertuliskan Warung Makan Mbah Jajang. Kebetulan orang yang membeli makan di sana sangatlah ramai. Begitu juga banyak orang yang mengantre memesan makanan. Aku juga melihat banyak orang yang sangat lahap makan. Menu yang disajikan adalah soto ayam, sate kambing, dan juga pecel. Ada juga beberapa makanan lainnya yang disediakan di sana. Namun di sela-sela keramaian itu, aku melihat seekor monyet berwarna putih. Monyet itu berada di atas gerobak dagangan yang berada di depan ruang makan. Sempat aku bertanya kepada kakakku perihal tentang apa yang aku lihat. "Kak, yang jualan di sini pelihara monyet ya? Monyetnya warna putih. Emang boleh pelihara binatang itu?" tanyaku kepada kakakku. Kakakku pun menjawab dengan nada yang keras. "Mana ada monyet di sini? Kakak nggak lihat tuh ada monyet di sekitar sini," jawab kakakku sembari ia melototi mataku. Aku pun mulai diam dan pikiranku sudah kemana-mana. Dan dari sini, aku tidak sengaja melihat monyet yang aku lihat itu bergelantungan menuju ke tempat panci kuah soto. Dan dari sini, aku tidak sengaja melihat monyet itu bergelantungan menuju ke tempat panci kuah soto. Kemudian monyet itu melakukan hal yang tidak senonoh, seperti mengeluarkan kotorannya di sana. Aku yang melihat hal itu sangatlah jijik, dan nyaris meminta kakakku untuk segera mencari makanan lain. Kemudian selang beberapa lama, aku melihat pemilik dagangan itu pun mulai mengaduk kuah itu dengan santai. Aku sempat berpikir, apakah yang punya dagangan tidak melihat monyet itu, termasuk para pembeli dan juga karyawan yang bekerja di sana, yang tidak menghiraukan binatang itu. Entah apa mereka melihat, atau hanya hayalanku saja, tetapi binatang itu sangat jelas aku lihat. Selang beberapa lama, si pemilik dagangan pun memegang kepala monyet tersebut. Lalu monyet itu kembali naik ke atas gerobak. Setelah pemilik warung melayani konsumen lain, jadi giliran kakakku yang dilayani. Kakakku saat itu pesan soto ayam 2 bungkus untuk dibawa ke rumah. Karena saat itu sangat ramai orang yang makan di warung itu. Namun hati kecilku berkata bahwa aku tidak akan memakan makanan yang dibeli oleh kakakku pada saat itu. Sebab aku melihat kejadian tersebut. Saat melakukan pembayaran, jadi aku dan kakakku pun langsung pulang ke rumah. Aku pun tidak bisa berkata apa-apa. Dan sesampainya ia di rumah, kakakku pun langsung pergi ke dapur dan mengambil piring dan juga mangkok. Ia terlihat sangat lapar. Namun aku sendiri pun tidak merasa lapar karena selera makanku hilang. Saat kakakku ingin menuangkan soto itu ke mangkuk, aku pun mengatakan kata "jangan" dengan nada yang kencang. Sehingga kakakku yang saat itu tidak jadi menuangkan soto tersebut. Namun kakakku itu justru marah kepadaku. Kemudian aku pun mulai menegur kakakku dan memintanya untuk membuang soto tersebut. Karena soto itu sudah dilumuri dengan kotoran monyet. Kakakku pun mencariku dan memegang leher bajuku.
Ia tidak terima jika aku mengatakan hal yang jorok saat ia sedang makan. Namun aku tetap melawan dengan mendorongnya lalu mengatakan bahwa makanan itu memang benar aku lihat dilumuri kotoran monyet. Sesekali aku mengatakan hal itu, kakakku pun menendangku hingga aku terjatuh. Kemudian ia pun pergi dari rumah entah kemana. Memang saat kami bertengkar hanyalah ada kami berdua saja. Kedua orang tua kami berada di kampung halaman. Karena saat itu aku sangatlah kesal, jadi aku memilih untuk masuk kamar dan tidur. Selang beberapa lama aku dibangunkan dengan suara ketukan pintu. Lalu aku pun bergegas untuk membukanya dan ternyata itu adalah kakakku. Ia memintaku untuk melihat makanan yang ia beli. Dan ia menjelaskan bahwa ia baru saja membeli makanan lagi ke warung Mbah Jajang. Namun bukannya ia makan, ia memintaku untuk mencicipi rasa makanan tersebut yang berupa soto ayam. Lalu aku pun menolak. Dan tidak disangka-sangka, kakakku sudah mencicipinya terlebih dahulu. Dan ia dengan terus terang merasakan soto itu sangatlah basi, seperti rasa makanan yang sudah busuk. Maka dari itu aku diminta untuk mencicipinya, karena ia tidak percaya bahwa rasa soto itu sangatlah basi, dan mengira bahwa lidahnya lah yang rusak. Padahal kuah soto itu masih hangat. Dan bukannya aku mencicipinya, aku dengan secara tegas membuang soto itu ke tempat sampah. Dan menjelaskan bahwa aku melihat seekor monyet putih sedang membuang kotorannya ke panci kuah warung itu. Namun kakakku dengan nada tegas mengatakan bahwa ia tidak melihat dan tidak juga percaya. Karena itu aku bertanya kepadanya bahwa aku dengan jelas melihat, namun anehnya semua orang tidak melihat monyet tersebut, termasuk kakakku. Dan bahkan hal ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Namun di tengah ramainya konsumen yang mengunjungi warung Mbah Jajang, ada sebagian dari mereka mengatakan bahwa ketika membawa makanan itu pulang ke rumah, makanan itu pun terasa sangat basi dan selera makan mereka jadi hilang. Tetapi ketika mereka makan di warung Mbah Jajang, makanan itu sangatlah enak. Dan dengan riangnya mereka menambah makanan tersebut. Mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa Mbah Jajang telah menggunakan pesugihan kera putih untuk warungnya, agar mendapatkan konsumen yang sangat banyak dan memperkaya dirinya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video ini. Jika kalian memiliki cerita horor, silahkan kirim ke channel ini dan akan aku ceritakan dalam bentuk cerita bergambar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.